Sepertinya akhir-akhir ini Facebook sedang bersih-bersih nih ya. Karena video baik-baik saja ya yang kita anggap video itu sudah benar cara pembuatannya, tapi semuanya terkena seperti ini teman-teman ya. Masalah kebijakan, masalah kebijakan, masalah kebijakan. Semuanya ini masalah kebijakan ya, seperti ini. Sudah pasti di hari ini atau di akhir-akhir ini banyak banget teman-teman kita yang mengalami seperti ini ya, masalah kebijakan, masalah kebijakan, masalah kebijakan. Dan ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk teman-teman agar bisa mengatasi masalah ini, teman-teman simak video ini karena di sini saya akan berikan cara mengatasinya sesuai pengalaman yang sudah saya alami, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Tutor 186 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya, amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai Facebook monetisasi kembali, mengenai konten yang sudah kita anggap bagus, tidak melanggar, tapi penilaian Facebook itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan ya. Karena kita sudah membuat konten dengan baik, tapi terkena seperti ini nih ya, masalah kebijakan seperti ini, ada tanda merahnya di bagian konten kita ya. Nah, ini apa sebabnya? Mari kita bahas di video ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru berkunjung di channel Tutor 186 ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor 186 ini. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan intinya ya. Jadi untuk mengatasi masalah kebijakan di video kita seperti ini ya, itu ada beberapa faktor yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman harus memahami kebijakan monetisasi konten, karena setiap kebijakan monetisasi konten ataupun pelanggaran kebijakan monetisasi konten itu tidak ada notifnya teman-teman ya. Saya ulang lagi, pelanggaran masalah kebijakan monetisasi konten itu tidak ada notifnya. Kadang itu ada berupa di visualnya, kadang ada di audionya ya. Kalau di audionya biasanya ada notif hak cipta, tapi kadang juga tidak ada notifnya. Kita harus mencari nih ya, mencari tahu terlebih dahulu. Caranya teman-teman masuk terlebih dahulu di bagian kebijakan monetisasi konten ya. Kita masuk di Chrome dulu, kita cari kebijakan monetisasi konten. Maaf, kita tambah suruh lagi nih, kita cari kebijakan monetisasi konten. Nah ini, nah di sini kan ada nih ya, teman-teman klik dulu. Jadi teman-teman harus paham terlebih dahulu apa saja kebijakan monetisasi konten itu. Kalau nggak paham, nanti teman-teman saya sudah bikin konten bagus, ini tidak melanggar, dan anggapan teman-teman tidak melanggar, tapi kan penilaian Facebook itu kan berbeda teman-teman ya, nggak sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi teman-teman harus pahami sesuatu yang dilarang seperti format konten ya, format konten yang dilarang ya, ada video statis, video gambar diam, tayangan slide gambar, video looping, montage teks, iklan sematan ya. Terus kemudian perilaku yang dilarang, engagement bait, terus kemudian permintaan interaksi itu tidak boleh. Terus kemudian kategori terbatas. Nah, ini biasanya yang sering dilanggar oleh teman-teman kita ya. Saya dulu pernah kena di sini. Yang pertama nih ya, kategori yang dilarang. Pertama, isu sosial yang diperdebatkan. Terus kemudian tragedi atau konflik. Terus kemudian aktivitas yang tidak pantas. Nah, ini ya. Ini banyak banget yang melanggar di bagian ini. Terus kemudian aktivitas seksual atau bernada seksual. Ya, terus kemudian bahasa kasar, terus kemudian konten vulgar, terus kemudian kategori yang dilarang juga nih. Yang pertama, disinformasi ataupun informasi yang tidak fakta atau jauh lah dari opininya ya, dari faktanya itu jauh. Terus kemudian informasi kesehatan yang menyesatkan. Nah, kebanyakan teman-teman kita itu melanggar di bagian kategori yang terbatas. Nah, untuk kategori yang terbatas kita akan kupas satu-satu dulu nih, biar teman-teman paham nanti untuk cara mengatasi di akun kalian. Yang pertama, isu sosial yang diperdebatkan. Kita klik seperti ini. Nah, di sini apa? Kami mendefinisikan isu sosial yang diperdebatkan sebagai isu sosial yang bisa memicu perdebatan. Yang pertama nih,
di video kalian ada kata-kata ataupun ada visual tampilan video itu yang menyinggung tentang ras, jenis kelamin, asal kebangsaan, usia, afiliasi politik, suku, disabilitas, ya, orientasi seksual, ya, kelas ekonomi dan sosial, agama, keimigrasian, ya, legitimasi pemilu dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ini teman-teman, yang tragedi atau konflik, kita klik. Nah, di sini contohnya ataupun poin-poinnya yang tercantum di tragedi atau konflik itu di kematian, cedera fisik, disabilitas mental, penyakit, pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosi, kerusakan properti. Ya, jadi kalau teman-teman membuat konten memukul-mukul properti, ya, menghancurkan, itu akan terkena di sini. Terus kemudian aktivitas yang tidak pantas, kita klik nih, ya. Terus kemudian poin-poinnya itu ada penyalahgunaan narkoba, ancaman, pendukung tindakan berbahaya, perdagangan manusia, pencurian dan lain sebagainya nih, penipuan, korupsi. Ini poin-poinnya. Jadi kalau di video kalian itu menampilkan atau ada audio yang menyebut salah satu ini, itu akan terkena masalah kebijakan monetisasi konten. Ya, terus kemudian di sini aktivitas seksual atau bernada seksual, ya. Entah itu visualnya menampilkan yang hot atau di bagian audionya itu ada nada yang seperti ini, itu juga tidak boleh. Nah, di sini ya. Nih, baca poin-poinnya. Yang pertama, ketelanjangan aktivitas seksual, pose seksual, tarian yang bersifat seksual, simulasi aktivitas seksual, objektif seksual, terus bahasa yang bersifat seksual. Nah, teman-teman harus paham ini tidak ada notifikasinya, teman-teman. Ya, pelanggaran ini tidak ada notifikasinya dan langsung tiba-tiba merah saja ya. Itu. Terus kemudian bahasa kasar, poinnya ada nih, kata-kata kasar, kata-kata tidak sopan, kata-kata merendahkan, kata-kata sesuatu sindiran, terus kemudian getsur, tidak senonoh, gerakan vulgar dan lain sebagainya. Terus kemudian konten vulgar yang terakhir. Nah, di sini ada banyak poinnya: luka, infeksi cairan tubuh, prosedur medis, pengolahan makanan, perubahan tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, terus kita balik lagi di bagian konten akun yang akan kita bahas saat ini ya. Nah, di sini itu kontennya rata-rata terkena masalah kebijakan ya. Kita akan buka nih, ini akunnya, kita langsung ke akunnya saja nih, ke akun Facebooknya. Nah, ini dia, kita masuk Innur. Nah, ini ada salah satu ibaratnya konten kreator yang ingin sharing bareng lah sama saya ya. Di sini konten-kontennya isinya seperti ini teman-teman. Nah ya, dan ini kalau kita putar ya lumayan gimana gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa cek kembali di akunnya masing-masing, di masalah kebijakan tadi masuk di kategori apa, sesuaikan dengan konten yang sudah teman-teman buat. Nanti cari di sini ya, masalahnya itu di bagian entah itu tragedi atau konflik, isu sosial atau perdebatan, ya, terus kemudian atau aktivitas seksual atau bernada seksual, itu juga tidak boleh ya. Jadi meskipun kalian sudah membuat konten dan konten kalian itu dianggap bagus ya, tidak ada masalah, tapi kan penilaian Facebook itu kan selalu aneh ya, selalu tidak sesuai dengan yang kita prediksi. Makanya kadang untuk akun-akun kita bisa terkena seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman kalau di konten kalian itu terdapat seperti ini ya, masalah kebijakan seperti ini, itu koreksi di bagian audio dan bagian visualnya, karena pelanggaran seperti ini itu tidak ada notifikasinya, tiba-tiba seperti ini saja ya. Caranya gimana Bang, cara memeriksanya? Ya teman-teman periksa satu persatu ya. Setelah yang pertama urutannya seperti ini, teman-teman pelajari terlebih dahulu yang ini ya, masalah kebijakan ini. Terus kemudian apakah ada di video kalian itu yang melanggar. Contohnya teman-teman masuk di bagian postingan, nanti teman-teman perhatikan atau putar satu persatu di bagian videonya seperti ini ya, yang pas yang konten kena pelanggaran tadi itu putar, apakah ada yang menampilkan yang sudah disebutkan di bagian ini ya. Kalau ada langsung hapus, dan ini jangan dibiarkan langsung dihapus saja, ini karena pengaruhnya ke fitur monetisasinya, nanti bisa dibatasi dan tidak bisa menghasilkan uang. Oke, jadi seperti itu ya. Terus kemudian untuk cara memeriksa audio, teman-teman langsung saja masuk di bagian reel seperti ini ya. Kita kembali lagi nih di akun saya, masuk di bagian reel,
Terus kemudian di bagian atasnya ini kan ada nih yang perlu ditinjau. Gak bisa digeser ya, perlu ditinjau, teman-teman klik. Nanti akan ada audio-audio yang disenyapkan dan audio-audio yang melanggar di sini. Kalau ada langsung hapus saja. Oke, jadi seperti itu ya untuk solusinya. Apabila nanti masih ada pertanyaan seputar pembahasan ini, teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini atau berkunjung di Facebook saya yang ini, kita nanti bisa sharing bareng seputar Facebook monetisasi. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.